gitar yang saya pakai ini juga ternyata pernah dipakai sama Ariel Noah dan Piyu Padi. Bukan buatan pabrik, apalagi diimpor. Gitar ini produksi para warga binaan di lembaga pemasyarakatan. Nggak percaya? Simak liputan saya berikut ini ya. Siang, Pak, dari Humas Kanwil Banten. Boleh nih ya kita ketemu Pak Kalapas untuk lihat produksi gitar Lapas Rangkas. Gimana nih Pak, ketemu? Ada yang bisa saya bantu? Iya Pak, boleh Pak. Kita diajak untuk lihat produksi gitar Lapas Rangkas Bitung. Oh, silakan, Pak Kalapas lagi di bengkel kita. Oh gitu ya. Kalau untuk produksi gitar sendiri itu Mas, itu di setiap hari selalu ada produksi? Jadi untuk pembuatan gitar itu satu pekan itu 5 hari dari Senin sampai Jumat. Dan itu orang-orangnya ditunjuk khusus untuk yang produksi gitar, jadi nggak semua. Itu yang kegiatan yang lanjutan, nanti Mang Ujang iniin lagi yang sudah jadi, tinggal diprogres lagi Pak Juli. Gitu. Iya deh, sini deh. Gimana? Ini hasil dari karya warga binaan. Oh ini coba lihat apa? Nah ini kamu harus lebih teliti lagi. Nah ini untuk apa ini? Yang ini? Sini ya, kayak Bapak di dalam ya? Terima kasih ya Mas. Oh jadi nanti ini dikasih list ya? Oke. Assalamualaikum. Nah, Waalaikumsalam. Pak Kalapas. Oh, oke, ya. Selamat siang, Pak. Saya Irma, Pak. Boleh dong Pak nih mau tahu tentang gitar nih Pak? Boleh, silakan. Boleh ikut gabung? Boleh, enggak. Silakan. Oh, sini. Ya. Cari lagi deh, kamu berdiri aja nggak apa-apa lah. Silakan, Mbak. Iya. Gimana, Mbak? Jadi kita mau tahu nih Pak nih, gitar Lapas kelas 3 Rangkas Bitung. Iya. Asal mulanya Pak, kenapa gitar gitu Pak? Jadi pertama saya masuk ke sini itu ketemu teman-teman warga binaan yang sedang bikin gitar secara manual kan gitu ya. Informasinya bisa seorang tahanan. Saat itu kita coba tuh kasih alat-alat yang mendukung yang mereka akan kerjakan gitu. Nah setelah itu setelah dicoba ternyata bisa tuh berbentuk gitar, tapi baru berbentuk gitar, belum standarnya gitar itu seperti apa kita belum ngerti gitu, karena saya pun bukan yang tahu tentang gitar secara keseluruhan. Ya sudah, hanya berbentuk gitar aja menurut saya itu sudah luar biasa gitu. Dari situ mulailah saya cari-cari info, ada nggak ya di Lebak ini pengrajin gitar gitu. Nah baru search lah di Instagram apa. Nah ketemulah ada Gitar Gor. Gitar Gor itu salah satu produksi gitar yang dilakukan oleh masyarakat di daerah Lewi Damar. Nah kebetulan di Instagram itu ada nomornya. Saya telepon, alhamdulillah diangkat. Direspon kan gitu, akhirnya saya ceritakan bahwa di lapas kita ini juga ada satu warga binaan yang bisa gitu, menurut kita bisa ya, yang nantinya yang kita harapkan itu bisa sharing pengetahuan supaya produksi yang gitar yang dibuat itu ya memenuhi standarnya gitar lah gitu kan, seperti di pasaran. Awal mulanya itu setelah telepon, akhirnya pengrajin gitar Gor ini datanglah ke lapas karena antusias juga mungkin ya, pingin tahu gimana sih orang yang buat gitar di lapas itu kan di gitu. Lapas tapi bisa buat gitar. Iya gitu. Akhirnya datang, lihat, diskusi gitu. Kok ada cara-cara mungkin yang berbeda ya pembuatan gitar yang manual di lapas ini dengan yang diproduksi oleh Gitar Gor sendiri gitu. Akhirnya disitulah mulai kita jalin kerjasama dengan Gitar Gor yang alhamdulillah saat ini ada nih kebetulan yang setiap saat mendampingi
teman-teman kita di sini, Kang Ujang yang pemilik langsung gitar Gor. Pemilik langsungnya. Ya, pengrajin dan pemilik langsung gitar Gor. Gimana sih pas tahu di lapas Napi bisa bikin gitar? Sempat penasaran sih maksudnya. Yang bagi orang awam gitu, ketika mendengar lapas itu biasanya orang-orang yang anggaplah negatif gitu. Saya juga pertamanya sempat istilahnya ragu. Bener nggak sih di lapas ada kegiatan pengrajin gitar gitu. Makanya setelah telepon sama Pak Budi, Pak antusias juga nih, pengen tahu gimana sih hasilnya di lapas itu, dengan istilahnya kondisi keterbatasan ruang lapas bisa menghasilkan satu karya gitar gitu. Bisa jadi pesaing saya gitu. Pengen tahu dulu gitu hasilnya kayak gimana ya. Ternyata setelah saya datang emang masih banyak kekurangan. Berarti pas Kang Ujang datang pertama ke sini ngeliat gimana nih penilaiannya? Apa? Kalau untuk yang pertama yang dibikin sama teman-teman itu masih berupa istilahnya standar dengan kualitas gitar-gitar yang ada di pasaran, yang maksudnya dari bahan mereka masih menggunakan triplek, sedangkan yang saya diproduksi itu full kayu. Untuk harga dan suara juga jelas berbeda. Makanya disaranin lama kelamaan disaranin di lapas juga menggunakan bahan yang sama. Berarti Pak sampai hari ini Kang Ujang masih jadi Instruktur. Iya. Atau pelatih gitu ya? Pelatih kita yang betul-betul mendampingi kita, yang alhamdulillah hasilnya sudah mulai seperti ini. Kalau gitu. Teman-teman yang ngerjain sendiri dipilih atau gimana Pak? Jadi kita itu ada minat dan bakat ya gitu. Kita cari teman-teman warga binaan yang berminat dan bakatnya mulai kita asah di sini. Dilatih sama Kang Ujang dan teman-teman petugas supaya mulai apa yang bakat dan minatnya mereka itu mulai disalurkan lah gitu ya. Dan alhamdulillah bisa sampai menghasilkan satu produk yang bolehlah bersaing dengan produk-produk di pasaran gitu. Dan dengar-dengar katanya Pak sampai udah pernah dicoba sama Piu tadi ya? Oh iya, betul. Sama Piu, sama Ariel, itu sudah mencoba gitar hasil karya teman-teman warga binaan. Gitu. Jadi makin pengen tahu juga sih Pak. Gimana sih Pak kalau bikin itu boleh ya Pak ya? Boleh, nanti kita lihat langsung ya gimana teman-teman warga binaan yang sedang mengerjakan gimana sih cara membuat gitar boleh, ya hasil binaan dari Kang Ujang ini. Kang Ujang juga? Ya boleh, ayo. Silahkan Mbak. Ini selamat datang di bengkel gitar akustik Lapas Rangkas Bitung. Nah ini teman-teman yang sedang membuat bodinya. Oh, bodi. Sini Kang Ujang, maka biar nanti Kang Ujang nih yang bisa menjelaskan secara detail teknis bagaimana nih pembuatan gitar di kita ini. Nah, Kang Ujang pertama banget nih mulai dari dia kayu. Kita pakai kayunya bahan apa ini? Namanya kayu apa? Kalau untuk bahan sendiri kebanyakan yang digunain itu yang umum ya, dalam artian standar internasional itu biasanya kayunya mahoni. Kayu mahoni, boleh dilihat kayu contoh yang masih mentahnya. Oh ini ya kayu mahoni. Jadi masih bentuk kayak gini. Terus bagian pertama yang kita bikin apa? Bagian pertama itu biasanya mah kayu yang masih kasar itu diserut ini isinya. Oh, jadi kayu yang masih kasar diserut di itu untuk ditipisin dengan hasil yang kita inginkan. Oh gitu. Jadi kalau sudah jadi bagian-bagian tipis seperti ini lalu baru dicetak di sini. Jadi ini bapaknya lagi apa Pak? Sampai proses apa Pak? Sedang mencetak karena ini baru sebelah. Ini percetakannya nanti setelah ini sebelah jadi, lalu yang ini yang telah ditipiskan dari mesin tersebut, lalu dicetak kembali di sini. Nah setelah dicetak di sini seperti ini, nah, nah kita satukan. Nah setelah kita satukan seperti ini, nah nampaklah. Ya ini apa ya? Nah nampaklah bodi gitar. Nah setelah ini kita lihat ini. Nah setelah cetak inilah hasilnya. Susah nggak sih bikin gitar kamu? Di sini pun terbagi beberapa tugas kami sebagai pekerja ya. Ada yang pencetak, ada juga yang lainnya masih banyak.
masing-masing tukang. Jadi satu orang satu bagian Iya, tugas ya Pak satu ya. orang satu bagian satu tukang. Berapa lama tuh Kang? Jadi satu gitar jadi Kalau berapa? untuk jadi satu gitar, kalau misalnya untuk satu gitar itu bisa nyampe 2 mingguan Sampai karena 2 minggu. proses. Ada bagian yang paling susah nggak? Bagian susah, kalau untuk akustik ini dasaran yang paling susah. Oh ini namanya dasaran. Dasar. Kalau Karena untuk ini selanjutnya dia- proses yang lain-lain kayak pengecatan yang lain istilahnya agak gampang. Finishing lah ya. Finishing. Tuh. Jadi membentuk yang paling susah itu, Membentuk ya, Pak, ya. membentuk. Ya. Jadi Karena harus detail kan gitu, harus rapi, jangan sampai ada patahan ataupun harus presisi kan gitu. dan kalau untuk model gimana nih? Modelnya idenya dari mana? Kalau untuk model itu akustik itu kalau misalnya untuk kita berkaca ke dunia ya, ini pasar tembus dunia kan intinya. Itu dari body hampir keseluruhan tiap pabrik itu sama. Yang ngebedain itu dia dari headstock kepalanya. Itu hampir rata gitu, mau Yamaha, mau Semic, mau Ibanez, itu kebanyakan perbedaannya dari headstock. Oh, jadi body itu bodinya tetap hampir sama. yang angka 8, 8, ada yang lekuk gitu ya, sama. Tapi yang membedakan itu headstock, itu yang atas bagian atas, mana deh? Oh yang bagian Nah, kiri. ini Oh nih. ini. Bagian ini yang berbeda. Nah, ini termasuk ciri khasnya lapas Rangkas Bitung. Oh punya ciri khas Nah, ya Pak ya? iya. Apa tuh Pak Kalapas? Ya ini bentuknya agak apa namanya, Kang Ujang? bulat. Bulat lah ya. Terus di sini ada juga logo kita, logo gitar akustik lapas Rangkas Bitung. Tuh. Dan pastinya nggak cuma satu model aja kan Pak ya? Iya, modelnya yang angka 8 ini sama yang Sama yang lekuk. lekuk. Nah ini, Oh sorry. iya nih, boleh lihat Pak ya? Ya, silakan. Nah, yang itu. Ini yang tinggal proses-proses finishing ini. Jadi ada juga yang ini. Nah, Kalau itu apa tuh Pak? Kecil, kayaknya beda ya? nah itu Masuk ke Oh, ide kreatif. ide kreatifnya lah. Pak, liatin Pak Julis. Tapi kalau untuk fungsi sama kan ya Pak ya? Sama. Bunyinya, nadanya itu sama. Karena setiap ternyata gitar itu ada hitungannya. Dari garis apa namanya ini? Fret ya, garis fret ini ada hitungannya Mbak, nggak sembarangan apa namanya dia nempelin gitu. Ukuran dari sini berapa mili, ke sini berapa mili, sampai ke sini itu dihitung gitu, bukan hanya nempel yang penting garis-garis itu, nggak bisa begitu. Karena kalau hitungan ini salah, pasti suaranya itu fals kan gitu. Kalau untuk bahan apa selalu sama ya Pak ya? Kayak koyum yang tadi disebutin. Bahan selalu itu aja Pak ya? Selalu itu. Itu dari mana Pak dapetnya Pak? Bahan Nah, bakunya? bahan baku kita itu kita berawal dari kerjasama dengan Dinas LH. Dinas LH kan banyak potongan-potongan kayu ya, yang biasa mungkin dari di pinggir jalan yang dipotong, yang ditebang. Oh dari yang kayak gitu? Kita Dari pinggir jalan? kita datang tuh ke Dinas LH minta potongan-potongan kayu itu jangan dibuang gitu, jangan dijadikan sampah lah ya, ataupun untuk kayu bakar. Tapi kita ambil tuh. Nah, potongan-potongan itu baru kita belah-belah yang tadi itu, dibuat papan, dibuat untuk bahan body ini, dibuat buat ininya headstocknya, pegangannya ini kan gitu. Di situ. Nah, itu pun kita ya limbah lah istilahnya ya. Dari somil-somil biasanya kan, di sini kan banyak somil ya, banyak yang pemotongan kayu. Nah itu kita ambil gitu, kita tukar lah kalau yang ini. Tapi ada juga yang kita dikasih kan gitu. Ini memanfaatkan barang-barang itu gitu, semangatnya itu waktu itu. Tapi alhamdulillah lah dari itu ada juga yang bahannya memang dari kayu mangga. Biasanya itu ngambil estetik dalam artian kayu mangga biasanya mah ada colak. Nah. Yang diambil Jadi jenis motif colak. supaya dapat Motif. di gitarnya itu. Gede. Jadi berkualitas itu nggak harus mahal ya, sobat berarti. Iya.
Dan kebetulan istilahnya Kabupaten Lebak kan untuk masalah kayu mahoni masih melimpah, makanya nggak kayu Lebak. Jadi nggak terlalu sulit apa ya? Ya, tidak terlalu sulit. Oke Pak. Dan kita boleh ngobrol lagi nih Pak? Boleh. Lanjut Ayo. ngobrol lagi. Mau. Sini aja lah. Pak Kalapas, tadi kan setelah produksi. Sekarang kita bicara pasca produksi Pak. Ini kan dibuat. Nah, yang sudah jadi ini Pak, itu di kemana Pak? Kami untuk produksi sudah jelas kan, ada pendamping. Iya. Nah, untuk pasca produksi, kami pun sedang mencari mitra-mitra kerja yang betul-betul menampung hasil dari kegiatan kemandirian teman-teman warga binaan ini. Tapi di samping itu, kita sudah lakukan melalui media sosial, melalui Lapakpas yang online kan gitu ya. Ada Tokopedia, itu ya kita masukkan juga di sana. Selain melalui media sosial yang kita miliki dari Instagram, Twitter, terus websitenya kita di samping itu kolega-kolega juga kan gitu yang kita informasikan secara masif ke masyarakat lah melalui media-media yang ada di Kabupaten Lebak. Kalau boleh tahu jauh ini gimana Pak? Gimana nih rating penjualannya? Alhamdulillah sampai dari tahun 2021 sampai 2022 ini sudah mungkin lebih dari 50 gitar lah ya yang sudah kita keluarkan, yang sudah dibeli masyarakat gitu. Di samping gitar kita juga itu menjadi satu produk cenderamata mungkin ya dari pimpinan-pimpinan kita di wilayah ataupun di pusat. Kalau saya mau beli nih Pak, berapa Pak harga per satu unitnya? Satu unit kita bandrol yang akustik, yang tidak elektrik itu 1 juta. 1 juta? Ya, tapi kalau yang ada elektrik itu 1.300.000 lah. Karena ada perbedaan di situ alat-alat elektroniknya mungkin ya diserta yang membedakan itu. Itu pun ya kita mengejar biaya produksi ini bukan berarti cari keuntungan yang luar biasa, tapi ya ya rasional lah ya, rasional antara biaya produksi dan keuntungan itu masih rugi, gitu. Ya masih memungkinkan untuk kita masih bisa bertahan melakukan produksi di lapas ini. Terus bisa buat juga ya Kang Ujang ya, nggak berhenti kan? Iya. Dan gimana nih Pak harapannya? Harapan ke depan tentunya gimana untuk produksi gitar lapas kelas Bitung ini? Tentunya harapan ke depan kami masih berharap ke Kang Ujang selaku mitra kerja kami dalam pendampingan pembuatan gitar itu terus menerus mendampingi kami, tidak ada kata lelah kan gitu. Karena peningkatan kualitas teman-teman dalam membuat gitar itu perlu peningkatan terus kan gitu. Jangan sampai standarnya itu berkurang. Terus harapan yang lain tentunya ada mitra kerja yang lain yang mendukung dan cinta terhadap produk narapidana. Jadi setelah pasca produksi itu ya. Iya. Promosinya. Jadi pemasarannya ada mitra-mitra kerja lain yang memang mereka yang secara masif gitu ya menginformasikan kepada masyarakat ataupun menggunakan produk hasil karya warga binaan ini digunakan oleh masyarakat. Itu yang harapan yang ke depan. Di samping jadi mulai dari pemerintah daerah, ya swasta ataupun masyarakat luas lainnya, memang betul-betul cinta produk dalam negeri, khususnya buatan narapidana gitu. Nah, kita kan kita tadi udah ngobrol sama Pak Kalapas, udah lihat produksi juga, sudah. Sekarang Pak Kalapas boleh ya kita coba gitarnya? Boleh, nanti ya anak-anak. Silakan. Mana? Sini, Dek. Matamu masih tersimpan selaksa peristiwa
benturan dan hempasan terpahat di kening. Kau nampak tua dan lelah, keringat mengucur deras, namun kau tetap tabah. Namun semangat tak pernah pudar, memikul beban yang makin syarat, kau tetap bertahan. Engkau telah mengerti hitam dan merah jalan ini. Jariku tulang pipimu gambaran perjuangan. Sobat Prestasi, demikian liputan pembuatan gitar produksi warga binaan Lapas Kelas 3 Rangkas Bitung. Saya Irma pamit undur diri, sampai jumpa. Namun semangat tak pernah pudar, meski langkahmu kadang gemetar, kau tetap setia.